Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vimalasela Anjani. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perpajakan. Materi tersebut merupakan materi kelas 11 semester 2. Berikut ini merupakan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran materi kali ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hal-hal seperti apa itu pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, dan yang terakhir adalah tarif pajak. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pajak. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Nah teman-teman, bagaimana? Sudah paham terkait pengertian pajak? Kalau sudah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke jenis-jenis pajak. Pajak di Indonesia dibagi ke dalam 3 kelompok besar. Ada pajak menurut sifatnya, pajak menurut sasarannya atau objeknya, dan pajak menurut siapa yang memungut. Yuk kita pelajari satu persatu. Menurut sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Adapun contoh pajak langsung ini berupa pajak penghasilan atau PPh. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Menurut sasaran atau objeknya, pajak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif bersifat perorangan, sedangkan pajak objektif bersifat kebendaan. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi pribadi dari orang yang membayar pajaknya. Sedangkan pajak objektif merupakan pajak yang hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Kemudian jenis pajak yang terakhir berdasarkan siapa yang memungut. Nah, pajak ini digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Tentu dari namanya saja kamu sudah tahu kan, artinya di mana pajak pusat itu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, dan Dirjen Bea Cukai. Contohnya pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1 atau provinsi, dan pajak daerah yang dipungut oleh daerah tingkat 2 atau kabupaten dan kota. Pajak daerah tingkat 1 atau provinsi contohnya berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Adapun contoh dari pajak pemerintah daerah tingkat 2 yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan juga pajak penerangan jalan. Wah, ternyata jenis-jenis pajak di Indonesia ada banyak ya. Selanjutnya, apakah teman-teman penasaran bagaimana sih sistem pemungutan pajak di Indonesia? Secara umum, pemungutan pajak itu dikenal dalam 3 sistem. Ada sistem yang namanya Official Assessment System. Contohnya nih, kamu tahu pajak bumi dan bangunan. Nah, jumlah pajak bumi dan bangunan ini sudah ditentukan oleh pemerintah atau petugas pemungut pajak yang sudah ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, sehingga wajib pajak
ditinggal membayarkan sesuai dengan yang tertera di surat pajak tersebut. Kemudian ada self-assessment system, di mana dalam sistem ini memberikan kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan, dan membayarkan sendiri. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN-BM. Yang terakhir, ada sistem yang namanya withholding system, di mana sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya berupa pemotongan pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan beralih menuju materi terakhir yaitu tarif pajak. Ada beberapa macam tarif pajak yang harus kita ketahui ketika kita ingin membayar pajak pertambahan nilai atau pajak bumi bangunan. Pasti, seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap bukan? Nah, kegiatan tersebut menggunakan tarif pajak proporsional atau sebanding, di mana tarif ini memakai persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Kemudian, jika kamu pernah menemukan pengenaan pajak yang besarnya tetap seperti ini, hal tersebut artinya tarif pajak ini tetap atau regresif. Tidak ada perubahan pada setiap dasar pengenaan pajak, alias besar atau jumlah pajak yang dibayarkan itu sama. Selain ada tarif pajak tetap, ada juga tarif pajak degresif atau menurun. Tarif ini persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau dengan kata lain, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Ada tarif menurun, tentu saja ada juga tarif naik atau tarif pajak progresif. Tarif ini merupakan tarif yang menggunakan persentase meningkat untuk setiap dasar pengenaan objek pajak. Mudahnya nih, semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi juga tarif yang akan dikenakan. Nah, itu dia teman-teman video terkait materi perpajakan. Apakah teman-teman merasa senang? Semoga dengan menonton video ini, teman-teman bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan teman-teman, terutama terkait materi perpajakan. Terima kasih.